Oke, ini kisahnya nih. Bisa baca nggak? Kisah burung hut-hut yang cerdas. Siapa yang cerdas? Burung hut-hut. Jadi ini kisahnya ada di dalam Al-Quran. Iya. Wah, siapa yang mau dengar kisah? Oke, teman-teman, ketika dengar kisah, tolong kakinya tetap dilipat, tangannya juga dilipat, Bibirnya lipat gak? bibirnya dilipat, hidungnya dilipat, Nah. Ngaco deh tuh. matanya dilipat. Oh iya, Bang Edis lupa. Ya. Abu Umar nih, tata tertibnya ya. Tata tertib. Cuma 2 doang sih sebenarnya. Apa tuh? Lakukan apa yang kita perintahkan. Oke. Kedua, jangan lakukan yang tidak kita perintahkan. Oke. Jadi aturannya ada berapa? 2. Ada 2. Jadi selama masih ada kegiatan, semuanya harus diam. Kenapa diam? Karena kisah itu ilmu harus didengar dengan adab. Oke. Kalau ada sesuatu yang menakutkan, menegangkan, ya, itu respon aja nggak apa-apa. Iya. Nggak, jangan tahan-tahan. Nah, kalau ada yang lucu ditahan-tahan, keluarnya dari bawah. Wah, bahaya nanti ya. Iya. Oke. Iya. Udah nggak sabar kayaknya nih. Udah nggak sabar ya? Udah nggak sabar ya mau denger kisah burung hut-hut ya? Baik. Nah, ini dia. Nah, pada suatu subuh, teman-teman, itu ada seekor burung yang gagah mengepakkan sayapnya yang indah. Wah, ini burung hut-hut, teman-teman. Burung hut-hut ini adalah burung setianya Nabi Sulaiman alaihi salam. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Oh, teman-teman, si burung hut-hut nih terus terbang dia. Lihat, terbang mengepakkan sayapnya di udara dan membiarkan dia terbawa angin. Dia nggak sadar kalau dia itu sudah jauh dari sarangnya yang ada di Baitul Maqdis. Nah, dia sekarang nih berada di suatu daerah yang dia nggak kenal. Masya Allah, negeri apa ini indah sekali. Aku baru melihatnya. Banyak pohon-pohon dan juga burung-burung. Oh. Aku ingin mendatanginya. Burung hut-hut terbangnya semakin rendah, teman-teman. Dia mau melihat lebih lanjut. Wah, itu siapa itu? Cantik sekali. Dia ada di singgasana yang besar. Oh, tapi apa yang mereka lakukan ya? Nah, si burung hut-hut ini sampai dia melihat yang kayak begini, teman-teman. Dia nemplok di atas pohon. Celuk. Wah, apa yang dilihat? Apa yang mereka lakukan ya? Sepertinya mereka menyembah matahari. Ya Allah, ya Rahman. Matahari yang memberikan mereka makanan bukan matahari, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa mereka menyembah matahari? Kenapa mereka menyembah matahari? Burung hut-hut nih, dia melihat orang-orang yang menyembah matahari itu dengan perasaan yang sedih. Wah, dia pulang menemui Raja Sulaiman. Wah, dia terus pergi ke Baitul Maqdis untuk menceritakan apa yang dilihatnya itu kepada Raja Sulaiman alaihi salam. Pada suatu hari di kerajaan Nabi Sulaiman sudah dikumpulkan pasukan-pasukan dan juga binatang-binatang, hewan-hewan berbaris rapi. Mereka berjajar dan menunggu kedatangan Raja Sulaiman bin Daud. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Raja Sulaiman datang. Pasukan, hari ini kita akan berkeliling negeri untuk melihat kondisi rakyat kita dan mencari sumber air yang terdekat. Kata pasukannya, baik yang mulia, siap. Raja dan pasukan Sulaiman berjalan dan bergerak dengan gagahnya. Semua tertib dalam barisannya dan membuat gentar siapa saja yang melihatnya. Di sebuah tanah lapang. Jadi setelah mereka berjalan, ada sebuah tanah lapang. Di situ terdapat seekor hewan yang kecil, semut.
mereka sedang bekerja keras mengumpulkan makanan-makanan. Kemudian di dalam sarang mereka bekerja penuh dengan semangat. Perlahan namun pasti terdengarlah derap terdengarlah kakinya Raja Sulaiman. Si Raja Semutnya ini langsung berteriak sama anak buahnya, "Pasukan semut-semut, ayo masuk ke dalam lubang, cepetan, ayo masuk ke dalam lubang. Ada itu pasukan Nabi Sulaiman, nanti kita diinjak-injak. Masuk, mereka itu nggak tahu. Masuk ke dalam lubang, selamatkan diri kalian." Begitu teman-teman. Semut-semut berlarian. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke bawah. Tiba-tiba Raja Sulaiman menghentikan langkahnya. Dia dan tepat berada di depan semut, dan beliau memerintahkan kepada pasukannya. Pasukannya, Raja Sulaiman, kenapa kita berhenti? Kata Raja Sulaiman, di hadapan kita itu ada pasukan semut yang sedang bekerja, dan kita tidak boleh menginjak-injak mereka. Terus apa yang kita lakukan, Raja? Kita tunggu dulu mereka masuk ke dalam sarangnya. Dan berhati-hatilah, semut itu kecil dan hampir tidak terlihat. Dan pasukan Raja Sulaiman menunggu sampai semut itu masuk ke dalam sarang-sarangnya. Pasukan Raja Sulaiman melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah tempat yang subur, penuh dengan tumbuhan, penuh dengan air. Dan tak jauh dari tempat itu, Raja Sulaiman memerintahkan kepada burung hudhud untuk mencarinya. Tapi burung hudhudnya nggak ada. Wah, kemana kira-kira teman-teman ya? Kemana burung hudhud? Akhirnya Raja Sulaiman bicara sama si burung nazar. Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Kemana dia? Burung nazar, burung hudhud kemana? Bukankah dia sudah aku perintahkan untuk mencari air? Kami tidak tahu, wahai Nabi Allah yang mulia, aku tidak tahu di mana anak hudhud. Aku tidak tahu. Burung nazar, cepat cari dan datangkan burung hudhud ke sini. Kalau tidak, dia akan aku hukum dengan hukuman yang sangat berat, atau aku sembelih. Kecuali dia datang dengan alasan yang sangat jelas. Baik yang mulia. Wah, teman-teman, si burung nazarnya nih langsung terbang berkelebat mencari burung hudhud, teman-teman. Dan dia kembali lagi sambil membawa si burung hudhud. Burung hudhud datang langsung memberi hormat pada Raja Sulaiman. Wah, aku sudah sampai di tempat ini. Ini kan pasukan Nabi Sulaiman. Aku kenal. Aku akan ketemu Nabi Sulaiman. Aku akan sampaikan berita. Tapi di mana? Itu dia. Salam yang mulia. Ada berita pentingnya sekali, mulia. Burung hudhud, kamu itu dari mana saja? Dari mana saja kamu, hudhud? Maaf yang mulia. Aku bawa berita penting yang mulia. Berita penting apa? Berita penting apa itu? Ada sebuah negeri yang besar sekali, bagus sekali, tapi dia tidak menyembah Allah. Tidak menyembah Allah. Dia menyembah matahari. Masih ada yang belum menyembah Allah. Negeri apa itu, hudhud? Itu namanya negeri Sabah, dipimpin oleh seorang ratu yang cantik, namanya Ratu Bilqis yang mulia. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kamu aku perintahkan membawa surat untuk si Ratu Bilqis itu. Siap. Nanti jatuhkan suratnya ke depan hadapan ratu itu dan lihat reaksinya seperti apa. Raja Sulaiman menulis surat dan memberikan kepada burung hudhud. Setelah memberikan salam dan hormat kepada Raja Sulaiman,
burung hudhud langsung melesat pergi meninggalkan Raja Sulaiman. Lalu Raja Sulaiman berdiri dan menyiapkan pasukannya. Oh, terbang si burung hudhud Membawa surat menuju negerinya Ratu siapa tadi? Ratu siapa? Ratu Bilqis. Nama negeri siapa ya Bang Idris ya? Kenapa? Nama negerinya apa? Ada yang Nama masih ingat negerinya nggak apa tadi? Ayo, empat huruf. Negeri S apa? S. Masya Allah. Negeri Sabah. Betul teman-teman. Terus apa yang terjadi kira-kira sama negeri Sabah? Ada yang tahu nggak kelanjutannya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu? Tahu nggak itu kira-kira Ratu Bilqis sama Nabi Sulaiman itu kerajaannya diapain? Hah? Diserang. Kira-kira Ratu Bilqis mau masuk Islam apa enggak? Mau? Ada yang bilang mau, ada yang bilang enggak. Mau tahu nggak kelanjutan ceritanya? Mau tahu nggak kelanjutan ceritanya? Siapa yang mau lanjutan ceritanya? Oke, nanti kapan-kapan Iya, insya Allah. kita teruskan lagi ceritanya. Insya Allah. Insya Allah.